kita sekarang ada dalam bulan Sya'ban dan masih disunahkan untuk memperbanyak siam Sya'ban yang merupakan siam tatawu'nya Ramadan. Setiap yang wajib itu ada tatawu'nya. Kata ulama, tatawu'nya Ramadan adalah bulan Sya'ban ini. Jadi puasa di bulan Sya'ban. Nah, puasa baik yang sunnah ataupun yang fardu ini adalah memiliki makna asyam bimanat imsak, yaitu menahan. Maksudnya menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna asyam. Puasa ini memiliki keutamaan. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan puasa. Yang pertama, hadis dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, namanya hadis qudsi, kullu amali ibni adam lahu illa siyam. Semua amal-amalnya anak Adam itu adalah untuknya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu adalah untukku. Maksudnya adalah puasa ini sangat mulia sehingga membuatku tersanjung. Jadi untuk ibarat adalah kemuliaan puasa, tak semata-matanya ibadah, tapi adalah menambah kemuliaan yang bersangkutan dan menambah takjubnya Allah kepada hamba-hambanya. Jadi enggak ada amalan yang Allah sebut begitu. Fa innahu li, setelah dia adalah untukku, kemuliaannya membuat aku tersanjung begitu. Kemudian wa an ajzi bihi, dan aku akan membalasnya langsung amal puasa itu kepada yang bersangkutan. Jadi menikah sunnah napa fardu, besok pahalanya Allah sendiri akan memberikannya. Wasiyamu junnatun, dan puasa itu merupakan perisai. Itu perisai, benteng, tameng dari segala macam keburukan. Nah, orang puasa itu sifatnya kata Nabi, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus, maka bila kalian ada dalam hari puasa dan sedang puasa, maka jangan yarfus, jangan berkata-kata keji, jangan berkata-kata kotor. Contohnya misuh-misuh, caci maki, memfitnah, dan semua perkataan-perkataan yang bersifat rusuh atau bersifat buruk atau jelek, yang disepakati oleh adat, kebiasaan, dan juga agama sebagai perkataan yang buruk. Wala yaskhaf, dan jangan kalian bersuara keras atau menimbulkan suara keras sehingga mengganggu atau menyakiti atau bahkan ini membuat kegaduhan. Ini enggak dibenarkan. Wala yajhal, dan jangan kalian kalau puasa itu berbuat sesuatu yang bodoh, sesuatu yang sia-sia. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, tidak ada kebodohan yang melebihi bodohnya maksiat. Jadi diarani wong sing paling bodoh itu wong sing tumindak maksiat. Lan boten enten tiyang sing pinter mengkuli pintere takwa. Makanya dikatakan kecerdasan adalah ketakwaan, kebodohan adalah maksiat. Kalau begitu, berbuat bodoh sama dengan berbuat sesuatu yang arahnya mendekati maksiat atau menyia-nyiakan keutamaan. Contohnya poso gedogos, nyakruk, sekak wae, Jumino, kertu, apa mana? Anda aneh lah, sing ora manfaat itu.
Bahasa Inggrisnya mboten bejaji. Seandainya tinggi ngamal yang lain yang beribadah sifatnya akan lebih manfaat. Itu jenenge yakhsha. Fa in satamahu ahadun. Nah, bila dicaci maki dirimu oleh seseorang, jadi jika ada yang mencaci makimu, ya kan? Atau menantangmu berkelahi atau menantangmu berperang. Jika ada orang itu mencaci makimu, kamu jangan emosi, tenang wae. Ada yang ngajak perang, jangan kamu tanggapi. Tapi dalam kau berkata, inni shaimun, saya sedang puasa. Saya sedang puasa, marratain 2 kali. Nek sing dicaci maki meneh sekali ya wae sih. Aja ngene. Ya kok iki poso. Sok ban-ban wae. Tak tandang ya ora ngono maksudnya gitu. Pokoknya kita menahan diri, jangan emosi. Tapi kalau ada orang memerangi kita dan mengancam jiwa kita, harus kita lawan. Kalau cuma caci maki yang tidak menimbulkan mudarat di badan dan menghilangkan nyawa, maka ditahan. Tapi kalau sudah namanya membawa senjata dan membahayakan kita, tetap kita lawan. Perang Badar itu di bulan apa? Ramadan. Kaum muslimin baru puasa pertama kali sudah perang lawan orang-orang kafir Quraisy. Jadi kalau mengancam nyawa ya kita hadapi. Tapi kalau cuma hanya menimbulkan emosi dan sakit, ditahan saja. Ini. Kemudian walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, dan demi Allah yang jiwa Muhammad di tangannya, la khulufu fami sha'im atyabu indallah yaumal qiyamati min rihil miski. Sungguh perubahan bau mulut orang yang berpuasa, karena enggak sikat gigi dengan maksimal, enggak diodoli, tidak dipasta gigi dengan baik, karena memang menahan kita dari hal yang mungkin melakukan kita saat berpuasa. Besok akan Allah ganti dengan bau yang lebih wangi ketimbang bau minyak kasturi. Bau yang paling wangi itu minyak kasturi, itu di atasnya lagi. Kemudian walissaimi farhatan, dan bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Dunia idza aftara fariha bi fitrihi, kalau sudah datang waktu berbuka, saya yakin orang mesti seneng. Ya. Orang nek wong poso tekan waktu berbuka kok sedih ora. Mesti seneng. Apalagi pas ngelak-ngelake ya. Pas ngelak-ngelake cepai wedang. Mesti dia seneng. Suka. Makanya gak ono wong buka itu ngeluh ora ono. Wong buka itu mesti dia berbahagia, senang dengan berbukanya. Kemudian wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi, dan bila dia ketemu dengan Tuhannya besok, maka dia akan bergembira dengan puasanya. Ini janji Allah. Rawahu Muslim, Ahmad wa Nasai. Hadis riwayat Muslim, Imam Ahmad dan Imam Nasai. Hadis sahih, hadis qudsi. Jadi kalau begitu, puasa ini benar-benar memiliki kedudukan yang tinggi. Allah benar-benar tersanjung dengan amalan ibadah puasanya hamba. Namun demikian, puasa harus menjadi sunnah, jadi benteng. Jangan sampai puasa kita menjadi rusak. Maka jangan kita berkata keji, berkata kotor, berbuat maksiat, berbuat dosa, bahkan diajak berkelahi pun kita supaya menahan diri, dan kita harus benar-benar ada dalam suasana taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang pertama. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun hadis kedua dari Imam Bukhari dan juga Abu Dawud mengatakan, Asyamu junnatun, puasa itu adalah perisai, masih sama, benteng. Fa idza kana ahadukum shaiman, maka bila kalian sedang puasa, fala yarfus, kembali jangan berkata-kata yang kotor, berkata-kata yang jelek, yang keji. Wala yajhal, dan jangan berbuat bodoh, berbuat sesuatu yang sifatnya dosa atau maksiat. Yang mendekati aja kita supaya berhati-hati. Fa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun maratain. Bila ada orang yang menantangmu,
berkelahi atau menghardimu atau mencaci makimu, maka jangan kamu tanggapi, katakan saja kepadanya, maaf saya sedang puasa, maaf lagi puasa. Walladzi nafsi Muhammadin biyadi, masih sama, dan demi Allah yang jiwa Muhammad Rasulullah SAW di tangannya, la khuluqu famis sa'im atyabu indallah min rihil miski. Sungguh perubahan bau mulut manusia yang berpuasa itu besok akan Allah ganti dengan bau yang lebih wangi ketimbang minyak kasturi. Buh poso sakbane dhewe yo ngoten, Senin Kamis yo ngoten, poso Ramadan nggih sami. Semua akan Allah ganti dengan bau yang melebihi kasturi. Kemudian bagi orang yang puasa, dikatakan ini, yang baunya seperti itu tentu ada sebabnya. Kata Rasulullah sendiri, yatruku ta'amahu wa sarabahu wa syahwatahu min ajli. Nah, dia telah menahan makannya, menahan minumnya, bahkan menahan membersihkan mulut secara berlebih-lebihan, otomatis bau mulutnya nampak. Namun ia semua kerjakan karena takut kepada aku. Nah, takut kepada aku. Dia meninggalkan syahwatnya karena aku. Dia meninggalkan makan minumnya karena aku. Makanya asyamu li, puasa itu benar-benar untukku. Wa ana ajzibihi, dan aku akan membalas pahala puasa itu. Wal hasanatu bi asrati amsalihha, setiap kebagusan itu Allah akan ganti dengan 10 kali lipatnya. Nanti puasa itu siji niku pahalanya 10. Setiap kebagusan kita kerjakan, ya kan, dibalas 10, termasuk orang puasa meskipun sedino jane boten kalau puasa 10 dino. Makanya kalau bisa jadilah orang yang suka berpuasa. Nah, hadis nomor 3 dari Abdullah bin Amr, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, asyamu, puasa itu, wal Qur'anu, dan Al-Qur'an yang kita baca itu, yasfa'alil abdi yaumal qiyamah, besok akan memohonkan syafaat, memintakan syafaat kepada Allah. Untuk orang yang berpuasa itu yang dikerjakan puasa, untuk yang membaca Quran itu diminta Al-Quran. Yaqulu siyam, berkata puasa, ya Rabbi mana tuhan ta'am syahwat, ya Tuhan, kula sampun mencegah orang ini dari makan dan mengingini syahwatnya. Nah, ini kata si puasa. Bin nahar, pada waktu siang, fasfa'ni fihi, maka berilah aku izin untuk mensyafaati orang tadi karena amalan puasanya seperti itu. Karena dia poso ngatos ngaten, ya Allah, maka saya mohon izinkan aku untuk mensyafaati orang-orang yang puasa dengan baik. Kemudian wa yaqulul Qur'an, dan Al-Qur'an pun berkata, mana'tu an-nauma bilail, ya Allah, saya sudah menghalangi orang ini tidur di waktu malam. Dia mengurangi tidurnya karena membaca aku. Kalau begitu fasfa'ni fihi, berilah aku izin untuk mensyafaati orang tadi karena dia telah benar-benar nahan tidur karena membaca aku. Fayus syafa'an, maka keduanya diizinkan oleh Allah untuk mensyafaati. Jadi besok akan diizinkan Allah puasa dan Quran untuk mensyafaati orang yang membacanya dan yang berpuasa dengan baik. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Kalau begitu, perbanyaklah puasa biar besok yang mensyafaati banyak, dan banyak-banyaklah membaca Quran biar sahabatnya juga yang mintakan banyak. Karo-karone dilakoni, posone ajeg, maca Qur'ane ya ajeg. Sing njaluke ngapura ya akeh, dan yang minta syafaat juga otomatis akan kuat. Nah, ini hadis yang ketiga. Hadis yang keempat, an Abi Umamah, dari Abi Umamah, qala, dia berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakultu, dan saya berkata, murni bi amalin yudkhiluni jannah. Ya Rasulullah, perintahlah aku untuk mengerjakan satu amal yang dengan amal itu akan memasukkanku ke dalam surga.
kata Nabi, alaika bisaum, hendaklah engkau berpuasa. Fa innahu la idra lahu, sesungguhnya puasa itu tidak ada tandingannya, tidak ada bandingannya. Dan cara promosemen itu tiada tanding, tiada banding. Itu poso. Tsumma ataitu al-thaniya, lalu aku satu ketika mendatangi beliau lagi dan saya berkata pada Nabi dengan perkataan yang sama, jam Nabi, alaika bisyam, hendaklah kamu berpuasa. Rawahu Ahmad dan Imam Ahmad, wan Nasai dan Imam Nasai, wal Hakim dan Imam Al Hakim, wa sahahahu dan Al Hakim mensahihkannya. Jadi kalau begitu, monggo digiyake poso. Dipomong jenek waktu, ora mampu sesuk ya Senin, minimal lah Senin karo Kamis neng bulan Saban niku jenengan siam, karena keutamaan seperti itu. Bahkan di bulan Saban ini diangkatnya amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kelima, wa an Nabi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasumu abdun yauman fi sabilillah illa ba'atallahu bidzalikal yaum an-nara an wajhi sabila khalifah. Puasanya hambaku satu hari saja, ikhlas semata-mata mengharap ridhamu, dengan puasanya itu pasti dia akan dijauhkan dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Ada yang memahami? Senajan poso mung sepisan sedina, karena tulus ikhlas kepada Allah, itu bisa menghapuskan dosa selama 70 tahun. Ingkang sampun pitung dosa sinten iki? Yang udah 70 siapa ya? Kapan poso ya? Itu. Karena poso sedina iso ngapura dosa 70 tahun. Walaupun pitu kapan ya Pak? Ya rong dino. Syukur ya dioke-oke. Oke-oke. Nek saleh poso nanti boten sampeyan pada Nabi. Nabi niku nek poso jalannya 100, awake dhewe bilang paling sudah. Karena diulang-ulang semoga puasa itu sempurna. Kenapa? Wong jenazah niku poso kadang-kadang ya sik rofas. Gitu, sik jahel, sik macam-macam. Maka dulang lagi, muga-muga lah. Nek Kanjeng Nabi niku posone sekali nyang nilainya 100, awake dhewe muga-muga ping 3 nilaine ya 100. Syukur-syukur ya dinilai 100 kabeh, alhamdulillah. Maka jangan tinggalkan puasa. Kenapa? Puasa sehari karena Allah Subhanahu wa taala itu menjauhkan kita dari neraka 70 tahun perjalanan. Atau di ngapura dosane 70 tahun. Riwayat jamaah ila Abi Dawud, riwayat jamaah kecuali Abu Dawud. Kemudian hadis yang terakhir nomor 6, wa an Sahal ibn Sa'ad, dari Sa'al bin Sa'ad, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi bersabda, inna lil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya di surga itu besok ada satu pintu yang diberi nama ar-rayyan. Jadi besok ada pintu di dalam surga namanya ar-rayyan. Nah, yuqalu yaumal qiyamah, maka dikatakan pada hari kiamat, aina shaimun, di mana ini orang-orang yang suka puasa ini? Weh, wong seneng poso, rene yo. Aja rono-rono, rene gitu. Rene yo. Mana gitu. Lewat kene mlebu surga. Nah, maka orang-orang puasa pun datang dan masuk surga lewat pintu itu. Bila yang paling akhir, fa idza dakhala akhiruhum, bila yang terakhir sudah masuk, zalikal bab, maka dikuncilah kembali pintu itu. Tak bisa dimasuki siapapun dari orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis sahih. Ini Bapak Ibu tentang keutamaan ibadah puasa. Saya niku Ramadan, nopo Syaban, nopo Senin Kemis,
nopo ayamul bid, nopo Daud dan poso-poso sunnah yang lainnya itu punya fadilah keutamaan seperti itu. Maka mudah-mudahan kita bisa puasa.